kembali lagi bersama aku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-28. Maaf ya, aku nggak bahas 27 karena kemarin kondisi badan sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana kalau musuh yang harus kamu bongkar itu ternyata bukan orang lain nih, tapi diri Arek sendiri? Episode ini kelihatan kayak pertarungan biasa, Zetsu lawan Sieg atau Zetsu lawan Dawn lah ya, hero lawan villain. Tapi makin lama Arek nonton, ada yang aneh. Semakin kuat Baku, dunia malah makin kacau. Dan di titik inilah pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa sebenarnya musuhnya itu. Di dunia mimpi, situasi makin kacau dan gak masuk akal. Semua serangan kayak sudah diprediksi duluan. Bahkan Shadow Nightmare pun bisa dikalahkan tanpa mereka sadari. Tapi anehnya mimpi buruk tetap jalan terus. Dunia berubah jadi kacau dengan vibe gangster. Nemu juga mulai berubah dan mungkin hampir kehilangan kontrol. Semua ini kayak dimanipulasi langsung sama Sieg. Baku dan tim cuma bisa bertahan tanpa benar-benar ngerti apa yang terjadi. Dan dari sini muncul pertanyaan penting. Apa Zetsu dan Nox bisa kerjasama buat keluar dari situasi ini? Episode dibuka dengan misi Unmask the Enemy saat Baku langsung berubah jadi Zetsu Impact dan tanpa basa-basi memicu pertarungan chaos melawan Nightmare dan pasukan bersama Nox dan Nemu. Nox terlihat santai sambil menghindari serangan, bahkan bisa memantulkan bazooka ke arah musuh sendiri. Di sisi lain, kekuatan baru Baku benar-benar terasa karena dia mampu menekan Nightmare dengan mudah, menunjukkan power scaling yang meningkat drastis ya. Ya kalau nggak salah di episode sebelumnya itu Baku itu bisa menggabungkan dua capsule menjadi satu ya. Dan itu kayak pernah lihat di series mana gitu ya. Tapi situasi langsung berubah saat Sieg turun tangan. Baku yang tadi dominan langsung ditekan habis-habisan sampai akhirnya terpojok dan kalah di dunia mimpi. Lalu terbangun di dunia nyata. Sementara itu, di dunia mimpi, Nemu jadi target utama dan terus dikejar oleh Sieg ya. Sampai akhirnya diselamatkan oleh Nox. Di momen ini, Sieg mulai mengungkap bahwa Nemu berasal dari kekuatan Nightmare dan sudah membawa dosa sejak awal. Bahkan dia ingin membuat mimpi buruk ini jadi lebih parah dari sebelumnya. Dari yang dilihat Baku lah ya kan. Cerita kemudian berpindah ke The Lady yang terbangun karena tanda kupu-kupu ungu dan langsung sadar Nemu dalam bahaya, lalu meminta agar Nemu dilindungi apapun yang terjadi. Kembali ke dunia nyata, Baku mulai menyadari bahwa musuh yang dia hadapi bukan Nightmare biasa, melainkan manusia. Dan dia menegaskan bahwa mimpi buruk ini baru saja dimulai. Di sisi lain, Zero memilih diam dan sengaja membiarkan semua pihak saling bertarung untuk mencari celah terbaiknya. Di markas kode, Lord Tree mulai meragukan keputusan Zero, tapi Zero tetap yakin dengan strateginya. Di sini muncul rencana berbahaya yaitu kode Somnia, sebuah kekuatan besar yang harus dibayar dengan kehilangan kemanusiaan ya. Sementara itu, Baku tetap berpegang teguh untuk menghentikan semua ini. Meskipun sempat ada momen tenang saat dia makan bersama Minami yang hanya meminta agar tidak ditinggalkan sendirian, memperlihatkan sisi manusiawi di tengah konflik yang besar ini. Namun di dunia mimpi situasi kembali memanas. Nemu dan Nox terus dikejar dan di tengah pelarian itu Nemu mulai mempertanyakan ibunya. Nox menjelaskan bahwa The Lady aka ibunya Nemu menggunakan kekuatan Nightmare untuk melindungi.
Berbeda dengan Sheik yang justru menikmati penderitaan. Saat mereka hampir tertangkap, Baku datang menyelamatkan dan membawa mereka ke markas sementara. Lalu meminta Nox menjelaskan siapa sebenarnya Sheik itu. Dari sini terungkap bahwa Sheik adalah kode number 1, seorang subjek eksperimen Dream Learning sejak tahun 2004 yang awalnya hanya alat, tapi kemudian menyerap kekuatan Nightmare dan berubah menjadi Dawn atau sesosok monster lah ya kalau dibilang oleh Nox. Nox memperingatkan bahwa pengguna kekuatan ini pada akhirnya akan kehilangan kendali, tapi Baku tetap menolak dan memilih menghadapi Sheik lagi. Pertarungan besar kembali terjadi. Baku berhasil menghancurkan Nightmare bahkan sampai menghancurkan bulan merahnya, yang sempat memberi kesan bahwa semuanya akan berakhir. Tapi itu hanya sesaat karena Sheik muncul lagi dan menyatakan bahwa mimpi buruk tidak akan pernah berakhir. Baku kehabisan tenaga, dunia kembali berubah, bulan merah muncul lagi dan situasi makin buruk. Di akhir Sheik nih berhasil menangkap Nox dan memenjarakannya. Sementara kupu-kupu ungu kembali muncul sebagai tanda bahwa kondisi sudah semakin parah. Delady pun menyadari bahwa semua ini sudah melewati batas, menutup episode dengan ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu adalah alur cerita dari episode 28 Kamen Rider Zetsu ya. Ya, banyak yang terjadi dan Baku pun dapat informasi dari Nox bahwa Sheik itu adalah kode number 1 ya. Jadi lengkap ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Tapi mereka ini berbeda-beda jalan ya. 5 dan 6 masih dengan organisasi kodenya. Number 1 atau kode number 1 itu ya, itu adalah kesalahan besar Zero ya, yang harus merekrut Sheik ya. 4 dan 7 maupun 2 itu kan jalan sendiri ya, ada objektif tersendiri. Namun Nox dan Zetsu ini bisa aku bilang beberapa episode lagi bakal kerjasama. Sebab apa bang? Sebab recovery capsumnya itu bisa dipinjamkan lagi kepada Nox ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Judul Unmask the Enemy kelihatannya jelas mengarah ke Sheik sebagai musuh utama. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam lagi, arah ceritanya justru mulai mengarah ke Baku sendiri. Setiap kali dia pakai kekuatan Zetsu Impact ataupun Zetsu Catastrophe, hasilnya memang kuat. Tapi efek sampingnya dunia mimpi malah makin kacau. Ini bukan kebetulan, ini tanda ada sesuatu yang salah. Dan Baku mulai masuk ke titik berbahaya tanpa dia sadari sendiri ya. Cerita sengaja bikin penonton fokus ke Sheik supaya perubahan Baku nggak terlalu kelihatan. Padahal Nox sudah kasih peringatan jelas soal penggunaan kekuatan Nightmare alias Catastrophe Capsum ya. Ya, Baku tetap menolak ya untuk tidak melawan Sheik dan tetap maju tanpa mikir panjang. Ekspresi Nox nunjukin kalau ini bukan hal kecil ya. Artinya konflik ke depan bukan cuma soal lawan musuh, tapi soal Baku melawan dirinya sendiri. Banyak yang mikir dunia mimpi berubah karena Sheik makin kuat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dunia itu mengikuti niat Sheik. Dia menikmati penderitaan orang lain, dan itu langsung tercermin ke lingkungan sekitarnya. Dunia gangster dan kekacauan itu bukan random. Semua itu hasil dari keinginan Sheik sendiri. Sheik ya, Sheik. Tapi kalau aku bilang Sheik itu kayak Kureha ya lah ya. Kita bilangnya Sheik aja ya, biar beda. Itu juga menjelaskan kenapa meski Nightmare dikalahkan, mimpi buruk tetap jalan ya.
Masalahnya bukan di musuhnya, tapi di pengendalinya. Selama Sheik masih menikmati semua ini, dunia nggak akan berubah. Ini beda dari musuh biasa yang bisa dikalahkan. Harus ada cara menghentikan keinginan Sheik ya. Bukan cuma menghentikan kekuatannya aja. Nemu terlihat seperti karakter yang harus dilindungi, tapi sebenarnya dia jauh lebih penting dari itu. Dia adalah pusat konflik antara Sheik, The Lady, dan Nox. Dia lahir dari kekuatan Nightmare, tapi digunakan dengan tujuan yang berbeda. Ini yang bikin dia jadi titik penting ceritanya ya. Kalau Nemu jatuh ke pengaruh Sheik, dunia mimpi bisa hancur total ya. Tapi kalau dia tetap dilindungi, masih ada harapan nih. Makanya Nox selalu muncul buat menyelamatkan dia, dan juga Zetsu menyelamatkan dia ya. Perannya bukan kebetulan, dia bagian dari sistem yang lebih besar lagi. Dan nasib dunia ada di tangan Nemu itu sendiri ya. Zero terlihat pasif karena nggak langsung turun tangan. Padahal sebenarnya dia lagi main strategi. Dia sengaja membiarkan semua pihak saling bertarung. Tujuannya jelas ya, bikin mereka saling melemahkan. Dia nunggu momen paling tepat, bukan asal bertindak aja. Tapi Lotre mulai meragukan dia. Itu justru menunjukkan perbedaan cara berpikir. Zero main jangka panjang, kalau rencananya berhasil, dia bisa kontrol semuanya. Ini yang bikin Zero lebih berbahaya, karena dia itu nggak kelihatan tapi mengatur semuanya. Kode Somnia kelihatan seperti solusi buat memperkuat organisasi. Tapi sebenarnya ini ancaman baru yang jauh lebih besar. Kekuatan ini butuh harga mahal, yaitu penggunanya harus buang kemanusiaannya. Ini bukan power up biasa, ini perubahan total. Kalau ini dipakai banyak orang, hasilnya bukan pasukan kuat, tapi kumpulan monster baru seperti Sheik. Ini mengulang kesalahan yang sama, dalam skala yang besar. Kalau kode gagal mengendalikan ini, mereka sendiri bisa jadi musuh utamanya. Episode ini nunjukin kalau pertarungan sekarang bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bisa mengendalikan mimpi buruk itu sendiri. Dimana Baku yang makin kuat justru makin dekat dengan bahaya yang sama seperti Sheik. Sementara Nemu jadi pusat dari segalanya, antara kehancuran dan harapan nih. Ditambah lagi kode yang mulai makin kotor dengan kekuatan yang mengorbankan kemanusiaan. Dan meskipun Baku sempat menang besar dengan menghancurkan bulan merah, semuanya langsung dibalik lagi oleh Sheik yang membuktikan kalau mimpi buruk ini belum selesai. Bahkan baru masuk ke fase yang lebih berbahaya. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 28 Kamen Rider Zetsu ya. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih akan ada hal menarik karena Nox ditangkap ya oleh Sheik dan dipenjarakan, dan ekspresi Nox itu seperti nggak percaya dengan semua yang dia lihat itu sekarang itu ya. Menurutku ada dilema nih Nox ya. Nox itu ada dilema antara membantu Zetsu atau Baku ataupun Sheik ya. Menurutku sih bakal bantu Baku ya, karena Baku itu juga melindungi Nemu. Nah, aku tanya nih kepada kalian, kalau ke arek-arek di posisi Baku, arek-arek bakal tetap pakai kekuatan itu atau berhenti sebelum semuanya terlambat nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Bye.
hari ini. Wassalamualaikum and dah.